Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Aditya dengan NIM akhir 020 dari kelas A yang diasisteni oleh Kak Ahmad Doni Irawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi agroekosistem pada keempat jenis agroekosistem berbeda yang terdiri dari agroekosistem monokultur, polikultur, urban farming, dan agroforestry. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa keempat jenis agroekosistem memiliki kondisi sifat fisika, biologi, dan kimia tanah yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari sifat fisika tanah, agroekosistem monokultur, polikultur, dan urban farming memiliki tekstur yang mengandung liat sehingga memiliki kemampuan menahan air yang tinggi. Sedangkan tekstur tanah pada agroekosistem agroforestry adalah pasir berlempung yang memiliki kemampuan menahan air lebih rendah dibandingkan dengan agroekosistem lainnya. Kemudian, konsistensi tanah pada setiap jenis agroekosistem memiliki kualitas yang berbeda-beda, yakni monokultur gembur, polikultur teguh dan agak plastik, urban farming agak kuat, dan agroforestry mudah hancur. Sedangkan pada bobot isi tanah diketahui bahwa nilai bobot isi terendah terdapat pada lahan polikultur sebesar 0,856 gram per cm kubik dan bobot isi tertinggi ada pada agroforestry sebesar 2,334 gram per cm kubik. Menurut Bintoro et al. 2017, luas permukaan tanah berpasir lebih besar dibandingkan tanah berliat, akan mengakibatkan rendahnya kemampuan penyerapan air, unsur hara, dan sirkulasi udara di dalam tanah, serta tanah yang mudah hancur akan menutupi pori-pori tanah saat terjadi runoff dan diikuti pemadatan tanah saat mengering. Kemudian, bobot isi tanah berpasir cenderung lebih besar dibandingkan tanah berliat sehingga secara langsung akan mempengaruhi kualitas tanah. Selain itu, jika ditinjau dari sifat biologi dan kimia tanah, keempat agroekosistem memiliki kualitas dan kondisi yang hampir sama, sehingga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang terlalu signifikan. Namun, berdasarkan sifat kimia yang ada, tanaman di sistem polikultur tidak mengalami defisiensi unsur hara sehingga dapat dikatakan kandungan unsur hara di lahan polikultur sangat lengkap, kompleks, dan berjumlah memenuhi. Selain itu, denaturasi tanah di lahan polikultur juga tidak mengeluarkan gelembung udara. Berdasarkan analisis data parameter yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa agroekosistem yang memiliki kualitas paling sehat adalah agroekosistem polikultur, karena jika ditinjau dari aspek fisika, kimia, dan biologinya sangat memenuhi, yang mana tidak memiliki permasalahan paling besar. Namun, terdapat satu agroekosistem yang memiliki kondisi kurang baik dan kemungkinan dapat terjadi degradasi lahan, yakni pada ekosistem agroforestry, karena jika dilihat dari sifat fisika tanahnya, menunjukkan adanya potensi terjadi degradasi lahan. Hal ini terjadi akibat tanah di agroforestry digunakan sebagai lahan penanaman tanaman-tanaman yang tidak dilakukan pengolahan lahan sehingga menunjukkan adanya ciri-ciri lahan terdegradasi secara fisik. Selain itu, luasnya ukuran lahan di agroekosistem agroforestry menyebabkan penyebaran serasa tidak merata sehingga jumlah organisme tanah, khususnya cacing tanah, harus mencukupi. Menurut Wahyunto dan Daryah 2014, degradasi lahan secara fisik ditandai dengan adanya pemadatan tanah, terhambatnya aerasi dan drainase tanah, jumlah air di dalam tanah tidak seimbang, dan struktur tanah yang rusak. Untuk itu, dalam mengatasi hal tersebut, terdapat upaya yang dilakukan pada agroekosistem agroforestry, yaitu dengan memberikan organisme tanah, khususnya cacing tanah, agar dapat memperbaiki kualitas tanah itu sendiri yang berhubungan dengan aerasi dan drainase tanah. Menurut Dwi Astuti et al. 2020, aktivitas tanah di
yang baik di permukaan maupun di dalam tanah akan membentuk liang yang berfungsi sebagai pori-pori tanah dengan tujuan untuk memperbaiki aerasi drainase tanah dan membantu dalam mencegah pemadatan tanah. Meskipun demikian, keempat agroekosistem tersebut telah menerapkan praktik manajemen pertanian berlanjut akibat tidak memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan. Berdasarkan pendapat Fathur Rahman et al. 2020, pertanian berkelanjutan mengarah ke arah proses produksi yang ramah lingkungan dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.